Terima kasih telah menjawab sayamnya. Bagi yang belum menuliskan nama kalian sebagai absen di kolom komentar, tolong ya. Kita akan mulai ya. Nah, Bapak udah ngecek tugas kalian dan yang kebanyakan itu salahnya nomor 3, nomor 4B itu masih banyak yang salah. Sama satu lagi di nomor 2 kalau nggak salah. Jadi masih ada yang belum memahami untuk operasi pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Oke, Bapak tadi Bapak koneksi. Oke. Tadi Bapak koneksi, sebentar ya, Bapak share lagi. Bapak akan share lagi. Kelihatan nggak share-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Bentar ya, Bapak ngambil ini dulu. Pen tab-nya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ya. Kita akan mulai pembahasannya di ya. Kalian bisa meng-off-kan kameranya terlebih dahulu aja. Nanti di sesi akhir kita akan foto bareng. Oke? Itu untuk menghemat kuota kalian juga. Nah, di off-kan dulu aja kameranya, Yogi. Ya. Supaya hemat kuotanya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Kita kali ini akan membahas nomor 1. Ya. Untuk nomor 1 ini kalian masih ada yang kebingungan nih dan masih ada yang kurang 2 angka yaitu 8 dikali 9. Kalau menentukan faktor positif, kalian siap-siap menggunakan ini ya, alat tulisnya. Jadi bisa koreksi yang kalian kerjakan salah. Faktor positif ini kayak sebenarnya bukan kayak pohon faktor sebenarnya. Jadi pembagian berapa atau perkalian berapa yang menghasilkan 72. Kita akan coba ya. Jadi 72 dibagi 1 itu akan menghasilkan 72. Nah, di sebagian jawaban yang Bapak periksa sama kalian itu ada yang menggunakan dengan kalimat ya. Jadi itu nggak masalah juga sebenarnya. Tapi untuk menghemat waktu kalian itu lebih enak menggunakan cara yang seperti ini. Biar cepat. Bentar ya, masih banyak yang masuk nih ternyata, baru banyak yang masuk. Kita lanjut lagi. Karena 72 dibagi 1 masih bisa ya. Kita coba lagi nih. 72 bisa dibagi dengan 2 nggak? Ternyata masih bisa, yaitu 36. Kita lanjut lagi nih. 72 bisa dibagi dengan 3. Kalian bisa membuktikannya dengan gini ya. 72 bisa dibagi dengan 3. 3 supaya mendekati angka 7 ini perkalian berapa? Tentunya kan perkalian 2. 2 dikali 3 itu 6. Sisanya 1. Turunlah si 2 ini. Ya. 3 supaya menjadi 12 perkalian berapa? Berarti perkalian 4. 4 dikali 3 12. Maka 0. Berarti 24 ya. Itu. Ini Bapak nge-refresh kembali cara-cara kalian waktu SD. Kita lanjut lagi. 72 ini bisa dibagi dengan 4. Yaitu hasilnya nanti 18.
72 juga bisa dibagi dengan 6. Kalau 5 bisa nggak? Kita coba ya, 72 bisa dibagi dengan 5. Nggak bisa ya. Kalau kalian ingat, 75 ini nanti 5 ini perkalian 5, hasil di belakangnya itu 0 atau 5. Kalau misalkan hasil belakangnya 2, perkalian 5 ini nggak bisa. Makanya kenapa sih pembagi 72 dibagi dengan 5 itu nggak bisa ya? Kan bilangan bulat. Kita lanjut lagi. 72 dibagi dengan 6. Kita akan menghasilkan 12. 72 bisa dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 9. Nah, apakah sudah? Sebenarnya udah sampai sini ya. Karena kenapa? Kalau misalkan 72 dibagi dengan 10 itu kan hasilnya koma-komaan ya, bukan bilangan bulat. Maka stop sampai di sini aja. Jadi faktornya faktor positif dari 72 adalah, kalian lihat nih, yang bagian 1 sampai 8, terus bagian 9 sampai 72. Jadi 1, 2 ya, 3, 4, 6, 8. Langsung ke sini lagi 9, 12. Bentar ya, ada yang masuk lagi nih. 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Ini adalah hasil akhirnya, faktor positifnya. Bagi ada yang salah silahkan perbaiki ya. Ataupun kalau caranya berbeda menggunakan kalimat itu nggak apa-apa. Lagi hasil akhirnya benar seperti ini. Ada yang mau tanyakan? Atau mau ditulis dulu perbaikan kalian? Gimana, mau ditulis dulu? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk UTS-nya, Bapak itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari tugas kalian ataupun soal yang diberikan saat kita pembelajaran digunakan Google Meet ya. Jadi nggak bakal jauh-jauh dari situ. Dan Bapak ingatkan lagi, bagi yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar ya di Google Meet. Tolong tulis absen ulang ya. Tadi Bapak kan ke close ya. Absen ulang ya semuanya. Oke, ada Rizka, ada Cahya. Yang tadi udah absen, absen lagi ya. Tolong ya. Tadi kalau ke close nggak bisa kelihatan lagi. Ya, bagi yang udah absen tadi, absen lagi ya. Karena tadi Bapak keluar. Kalau keluar, chatnya kehapus semuanya. Terakhir di chat Bapak itu Rizka Subandi. Yang di atas Rizka itu silahkan tuliskan absen lagi ya. Silahkan absen ya di kolom komentar. Kalau tulisan ini udah, kasih tahu Bapak ya. Ntar biar kita lanjut lagi untuk nomor 2-nya.
Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak? Nulisnya udah? Udah. Udah, oke. Belum, iya. Oke, ditungguin ya. Kalau ada kendala koneksi ataupun nggak terlihat share screen ya, kasih tahu Bapak ya. Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Yang lain udah? Udah, Pak. Yang belum siapa? Ada berapa orang lagi yang belum? Ini waktu SD pernah belajar pecahan kan ya? Kayak 1/2, 3/4. Udah belajar kan? Iya, udah, Pak. Udah, oke. Nanti kita akan review Udah, lagi. Pak. Iya, kita akan review lagi di Belum, Pak. belum ya? Oke, udah. Udah sampai mana yang belum? Ganti. Udah, Pak. Udah. Udah, oke, kita lanjut Belum, lagi ya. Pak. Belum. Oh, belum ya? Yogi udah absen lagi belum? Ini nanti absen kembali ya di kolom komentar. Tadi Bapak saat keluar itu kehapus chatannya. Jadi 3 orang yang masuk awal-awal itu tolong absen lagi karena chatannya ini kehapus Bapak keluar. Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Di nomor 2, tentukan hasil ya. 72 tambah 125 dibagi dengan 5 dikurang 25 dikali 4. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang pertama-tama kalian lihat nih, ini ada pembagian. Pertama, kalian harus operasikan dulu pembagian, perkalian, baru nih penjumlahan atau pengurangan.
penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ada 72 ditambah 125 dibagi dengan 5 dikurang 25 dikali 4, kalian buat kurung terlebih dahulu ya di operasi pembagian seperti ini, kurung. Satu lagi di mana? Oh, ini perkalian nih, ya kan? Pembagian udah, perkalian sekarang. Perkalian kalian buat seperti ini. Oke? Maka baru deh kita bisa buat hasilnya. 72 kita tulis tetap. 125 dibagi dengan 5. Kita akan coba ya. 125 dibagi dengan 5. 5 yang mendekati hasilnya 12 perkalian berapa? Tentu aja kali 2 ya. 2 dikali dengan 5 itu hasilnya 10 ya. Maka 12 kurang 10 itu 2 dan turun 5. Yang hasilnya 25 perkalian 5 itu dikali berapa? Dikali 5 ya. 5 dikali 5 itu akan menghasilkan 25. Turun 0. Jadi hasilnya 25. Nah, kalau perkalian kan kalian bisa mudah ya. 25 dikali 4 itu hasilnya 100. Sekarang, nah ini kalian bebas nih mau penjumlahan dulu atau pengurangan. Kalau melihat soal seperti ini ya, apalagi ada angka 100-nya, kalian usahakan lihat angka yang seperti ini dulu, yang sedikit agak enggak genap ya. Kita buat nih. 97 dikurang dengan 100. Punya duit 97 tapi mau ngutang 100, berarti kan masih sisa utangnya tuh ada 3 ya. Maka hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Apa mau ditulis dulu? Iya. Ya, oke. Ditulis dulu Pak. Kalau ada pertanyaan, Bapak lagi ngejelasin, kalian bertanya aja, nggak usah malu ya. Iya Pak. Oke. Jadi supaya kalian paham, kalau Bapak lanjutin, nantinya takutnya kalian nggak paham gitu. Udah. Udah, yang lain udah? Udah. Sudah. Udah. Yang belum? Oh, masih ada yang belum ya. Sudah Pak. Oke. Sudah Bagi yang Pak. sudah, kita tunggu dulu yang belum ya. Kita tunggu dulu yang belum. Ada yang udah mau divaksin? Minggu ini udah ada yang vaksin belum? Belum ya. Belum Pak. Oh, belum kebagian di RT RW-nya. Belum ya? Masih ada banyak yang belum. Iya Pak, belum Pak. Udah Pak. Udah. Udah keduanya. Oh, udah dua-duanya? Udah ada yang dua-duanya ya? Itu dari kok bisa dua-duanya sih yang udah? Apa di Jakarta apa di Depok? Di mana? Depok. Di Depok ya.
Oh, jadi ada yang sebagian di daerahnya ada yang udah, ada yang belum ya? Kalau saya KTP Jakarta jadi vaksin di Jakarta. Ada yang oh Jakarta. Iya ya. Di Jakarta udah nyampe umur 14 tahunan ya? Kan kalau di daerah Bapak masih 17 tahun tuh yang masih vaksin. Berarti yang di Depok belum ya? Belum. Belum ya, oke. Ini udah nomor 2. Udah, Pak. Udah. Oke, Udah, Pak. Udah, Pak. oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Ke nomor 3. Kalau kalian saat Bapak lagi ngejelasin kalian mau bertanya, silakan aja bertanya, nggak apa-apa. Nanti Bapak stop dulu supaya ke pertanyaan kalian. Gitu ya. Kita lanjut. Di sini ada soal cerita. Ya. Andi berkendara dengan menggunakan bis yang berisi bahan bakar penuh sebanyak 60 liter. Oke. Dari sini kita akan ilustrasikan. Kalau kalian masih belum paham dengan soalnya, kalian sebenarnya bisa mengilustrasikan dengan gambar kalian. Kan ini bis ya. Ini bukan bis Tayo. Ini kita anggap aja bis. Nah, karena bahan bakar itu bisnya 60 liter, ini kan 60 liter ya bahan bakarnya. Oke, sampai sini ini kita udah ilustrasikan. Bus tersebut menghabiskan 2 liter untuk berkendara sejauh 30 km. Nah, kalau misalkan jaraknya ini adalah 30 km, yang menghabiskan bensinnya itu 2 liter. Ya, 2 liter. Kita harus tahu dulu nih, untuk 1 liter bahan bakar ya, itu berapa kilo. Berarti kan kalau lihat dari ilustrasi ini, kalian tinggal buat gini. Menghitung bahan bakar ya, bahan bakar per kilo. Sama dengan berarti jarak 30 km ini dibagi dengan 2 liter karena kita harus tahu nih 1 liternya itu berapa kilometer. Jadi 30 per 2 sama dengan 30 dibagi dengan 2 berapa? Kalian tahu nggak? 15. Iya benar ya. 15. Siapa tadi namanya yang jawab yang pertama dan yang kedua? Dira. Dira sama satu lagi siapa? Ada satu lagi kalau nggak salah. Namanya di sini. Jadi 15 liter per kilometer. 15 km per liter, maaf. 15 liter per kilometer. 15 kilometer per liter. Kenapa kok kilometer dulu ya? Karena kan yang di atasnya di sini kilometer, yang di sini kan liter ya. Makanya kilometer per liter seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi nih. Kita udah dapat nilai segini ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Andi pergi ke terminal, jaraknya itu sejauh 360 km. Wah, berarti dia pergi lagi nih sejauh 360 km. Nah, karena kita udah tahu ya bahan bakar per liternya itu 15 km per liter, maka kita bisa tahu nih berapa sih bensin yang habis ya, berapa sih bensin yang diperlukan ya untuk menempuh 360 km. Maka kalian bisa buat nih 360 dibagi dengan 15 sama dengan 24. Ini karena Bapak udah ngitung ya. Kalian bisa menggunakan cara manual ataupun kalkulator untuk di rumah. Akan tetapi kalau saat kalian di sekolah, kalian nggak boleh menggunakan kalkulator. Oke? Kita sepakati ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita udah tahu berarti 24 liter untuk 360 km.
Nah, yang tanyakan adalah banyaknya bahan bakar yang tersisa. Nah, dari yang si Tayo ini 60 liter ya, 60 liter dan yang dipakai adalah 24 liter ya. Berarti 60 liter dikurang 24 liter. Ya. Berarti berapa sisanya? 36. 36. Ya benar, sisa bahan bakar. 36 apa 46? Ayo. 36 ya. Iya, 36 liter ya. Nah, jadi kalian simpulkan, ini adalah kesimpulan dalam matematika. Kalau kita udah SMP, tingkatannya SMP ya. Ini kita buat nih. Jadi, sisa ya, kalian buatnya gini. Jadi, sisa bahan bakar adalah 36 liter gitu. Ada yang masih belum paham nggak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Nih, kalian bisa tulis terlebih dahulu ya. Mau ditulis terlebih dahulu? Iya. Oke. Bagi yang belum absen, kalian bisa absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Ini udah nyampai 50 orang yang masuk. Masih 3/4-nya. Soalnya jumlahnya itu ada 70 kalau nggak salah. Untuk kelas 7 ini. Dan jangan lupa kita di sesi akhir ada foto bareng ya. Jadi pakaian kalian untuk yang perempuan itu menggunakan kerudung. Yang cowok pakai peci dong. Yang cowok boleh pakai peci, boleh tidak. Tergantung ya. Kalau kalian suka pakai peci aja nggak apa-apa. Waduh, bentar ya. Sebentar, Bapak tadi ke logout. Bentar ya. Nih, bagi yang masih belum ini ya, belum nyatat. Agak-agak error ya, bahaya nih. Enggak, Pak. Udah, yang lain udah? Belum, Pak. Udah. Oke. Sudah, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Yang udah, ada yang belum. Kalau udah, kasih tau apa ya?
Udah, Pak. Yang lain udah? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut Iya, lagi. Pak. Iya. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan, tenang aja, itu ada di YouTube Bapak ya. Dan bagi yang takutnya ada yang penjelasannya kurang atau yang tertinggal, itu bisa juga ya. Nah, sekarang di nomor 4 ini juga banyak yang salah, terutama di bagian yang B-nya. Tentukan banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2019, 2019, 2019 dibagi dengan 2019. Berarti kalau melihat polanya seperti pada gambar ini ya, pada angka, itu bisa kita buat seperti ini. 2019, ini 2019, 2019. Yang dibagi adalah 2019-nya. Nah, 2019 dibagi dengan 2019 itu kan hasilnya 1 ya. Maka 2019 dikurang itu hasilnya adalah 0. Oke. Maka kalau berhubung ada 3 balikan, maka kita buat di sini 0, 0, 0. Ini kan 3 kali ya. Angkanya berulang 3 kali. Setelah itu turunlah si 2019 ini. 2019-nya turun. Oke. Kenapa turun? Kalau kalian mau lebih detail, Bapak bisa lebih detailkan lagi seperti ini. Turunnya. Kita akan buat lebih detail ya. Ini kan jadi 0 ya. Si 2 ini bakal turun. Nah, kalau mau menurunkan angka, misalkan 0 lagi mau turun ya, maka kalian harus buat dulu nih 0 di sini, baru 0 di sini bisa turun ke bawah. Terus kalau kalian mau turunkan 1 lagi, kalian harus nurunkan lagi 0-nya. Turunkan lagi baru si 1-nya turun ya. Setelah itu kalian mau menurunkan lagi si 9-nya. Kalian harus buat dulu 0, baru turun si 9-nya. Oke. Kalau udah seperti ini baru kita bisa membaginya. Abaikan 0 ini ya. Kalau 0 di depan misalkan 0, 12 itu sama aja kayak 12. 0, 1, 1, 1 itu sama aja kayak 1, 1, 1. Paham ya? Nah, setelah itu 2019 supaya menjadi 2019 perkalian berapa? Tentu saja perkalian, ini tadi ada yang join tapi keluar lagi. Perkalian 1 ya. 1 dikali 2019 ya, 2019 ini maka akan menjadi 2019. Kita kurangkan lagi jadi 0 ya. Kalian mau menurunkan 2 karena ini udah sisa 0, ini 2 ya. Tentu saja enggak tambahin 0, tetapi yang mau tambahin 0 yang si 0 ini. Dari 0 baru tambahin 0 di sini. Karena ini mau turun lagi, harus kalian tambahin 0-nya. Ini turun lagi. Kalian harus tambahin 0-nya. Nah, selanjutnya perkalian berapa yang menghasilkan 2019 ini untuk 2019? Tentu saja dikali 1. 1 dikali 2019 itu akan menghasilkan 2019. Nah, bagi yang belum tahu, 0 2019 ini sama aja kayak 0, 1, 2 sama dengan 12 ya. Maka ini akan menghasilkan 0. Berarti ya untuk A itu kan hasilnya adalah 1000, 1001 ya. Angka 0-nya ada 6. Ada 6 angka 0. Oke, kita lanjut lagi nih yang B. Yang B, apabila angka 2, 1, 0, dan 9 masing-masing terdapat 600 angka seperti pola soal nomor A. Oke, kita ikutin polanya. Polanya itu adalah 2019 ya. Berarti polanya 2019, 2019, 2019. Nah, ini kan 3 kali ya. Pengulangan 3 kali 2019. Maka hasilnya itu
6 angka 0, 6 angka 0. Kalau 3 kali aja itu 6 angka 0 ya, maka kita buat nih bagaimana kalau dia yang ditanyakan adalah 600 angka. Maka bisa kita buat 600 dibagi dengan 3 dikali dengan 6 sama dengan 3 bisa dicoret dengan 6 bisa dicoret dengan 3. Di sini 2, di sini 1. Maka 200 dibagi dengan 1 dikali dengan 6. 200 per 1 itu sama aja kayak 200 saja. Dikalikan dengan 6 sama dengan 2 dikali 6 itu 12. Jangan lupa nolnya 2. Jadi ada 1200 angka ya. 0. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak. Enggak, oke. Ini bisa ditulis dulu sama kalian. Nanti kita akan lanjut lagi ke kegiatan 1.4 yaitu membandingkan bilangan pecahan. Bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Terakhir itu baru ada Aditya. Kalian waktu di SD juga pernah belajar membandingkan pecahan kan? Atau enggak gini, kalian menyamakan penyebutnya? Belum, pecahan. Kalau misalkan bawahnya itu 2 sama 4, kan kalian harus buat KPK-nya terlebih dahulu ya. Udah kok. Udah. Oke, yang lain udah tulisnya? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Udah. Yang belum? Pak. Ada yang belum? Belum Pak, belum Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Kalau belum bilang ya. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Udah.
Lanjut ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan 1.4, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Nah, kalau misalkan masih ada waktu lagi, kita akan membahas juga sampai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kalian tahu kan kalau pizza itu kalau kalian potong menjadi 6. Misalkan seperti ini ya. Dipotong jadi 4 Tadi nih. bilangan apa, Pak? Membandingkan bilangan pecahan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, misalkan ini pizza nih, ini pizza. Banyaknya itu kalau dipotong menjadi 4 bagian. Terus kamu ambil nih satu bagian. Maka pecahannya akan menjadi 1/4. Nah, bagaimana kalau misalkan pizza itu dipotong menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 ya. Ada 8 bagian. Berarti kita tulis dulu nih. Karena pizzanya dipotong menjadi 8. Terus misalkan kamu ngambil itu 2 potong pizza seperti ini. Maka jadi 2/8 bagian potongan pizza yang kamu ambil. Ini merupakan pecahan ya. Sekarang misal lagi kita akan buat yang lain. Gelas ukur. Nantinya kalau misalkan kalian ada praktek SMA di IPA, ini ada gelas ukur nih. Biasanya itu menunjukkan angka ya. Dari angka 0, 1, 2, 3. Ini sampai atasnya tuh 4. Dan ternyata kamu isi airnya itu di 2. Ini isi airnya di 2. Maka ini bisa menjadi 2/4 karena kan yang paling atasnya itu 4 ya. Atau kalau kalian bisa berubah, bisa diperkecil ya. Ini menjadi dibagi dengan 2. Bawah juga dibagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2 itu hasilnya 1. 4 dibagi dengan 2 ya. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Jadi setengah gelas ya. Benar ya, setengah gelas. Seperti itu. Oke, ini permulaan aja kalian supaya ini loh kehidupan sehari-hari mengenai pecahan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih penyebutannya. Penyebutan pecahan. Penyebutan pecahan. Nah, kan ada pecahan A per B. Yang A ini disebutnya pembilang. Yang bawah disebutnya penyebut. Nah, sekarang misalkan Bapak tanya 3/4. Pembilangnya berarti di 4 ya. Pembilangnya 4 dan penyebutnya itu 4. 4 itu penyebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditulis terlebih dahulu? Iya. Oke, Iya, Pak. nanti kita akan lanjut lagi ya. Iya, Pak. Ini baru awalan saja nih. Ini awal. Nanti kita akan bertingkat dari yang awalnya mudah sampai tingkatan yang sedikit ya, kurang mudah. Bukan sulit ya, tapi kurang mudah. Nah, ini juga Bapak mau ngasih tahu nih, dalam pikiran kalian, kalau kalian menyebutnya sulit, itu akan selamanya sulit. Tetapi kalau kurang mudah,
Waktu-waktu itu bisa berubah menjadi mudah. Jadi itu dalam pikiran kalian tuh mempunyai sebuah magnet sebenarnya. Magnetnya itu bisa menarik seluruh alam semesta. Kalau kalian sering baca buku, itu ada namanya magneting. Biasakan juga nih ganti misalkan nih sulit itu menjadi kurang mudah. Ya kok. Udah, yang lain udah? Belum, Pak. Belum. Udah Pak. Nanti kita akan selesai di jam 9.40 sekaligus ini absen yang kedua ya. Oke, nanti ya absen keduanya tuh 9.40 sekaligus foto bersama di jam 9.45. Jadi ada 15 menit lagi kalian buat istirahat. Kalian SD nge-zoom dari kelas berapa? Satu. Nge-zoom waktu SD? Kelas 1. Kelas 4 apa kelas 5? Kelas 5. Satu. Kelas 5? Enggak, ini nge-zoomnya loh. Baru kali ini. Baru kali ini. Ada yang baru kali ini, ada yang dari kelas 5. Saya dari Dari kelas berapa? Iya, dari kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 5. Oh, ada yang dari kelas 5. Ada yang dari kelas 6 enggak mulainya? Enggak. Enggak ada ya. Semoga kalian tetap semangat ya untuk belajarnya karena kondisinya lagi seperti ini. Dan khawatir juga kalau misalkan kalian sekolah itu khawatirnya di orang tua kalian. Iya mah sehat-sehat aja ya. Udah, Pak. Yang lain udah? Udah. Udah. Dikit lagi, Pak. Oke, iya ada yang belum ya? Kita tungguin dulu yang belum. Sekarang nanti Bapak akan buat nih gambar ya. Kalian silakan tebak. Ini tuh pecahnya tuh berapa gitu ya. Nanti ada nilai tambahan bagi kalian yang bisa. Itu nanti ada nilai tambahan dan sebutkan nama kalian ya sebelum menjawab, sebutkan nama kalian. Salah pun nggak apa-apa. Kalian akan mencoba. Namanya mencoba. Siapa tahu salah, siapa tahu benar juga ya. Ini udah? Sudah. Udah, Pak. Udah. Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama. Ini ada yang mau jawab nggak kira-kira nih? Bapak akan buat berapa sih pecahannya ya dari gambar ini? Berapa pecahannya? 2/4. 2/4. Iya. 2/4. Oke. Ini testing ya tadi. Kalian sebutkan namanya terlebih dahulu ya. Pak, saya namanya siapa? Nanti akan Bapak panggil gitu ya. Oke? Lagi ya, kita tes lagi. Sebutkan namanya terlebih dahulu ya. Nama, Pak, saya namanya ini. Baru ya. Nanti yang lain berhenti dulu, ada waktunya. Oke. Siapa yang mau jawab? Sebutkan namanya dulu. Pak Erik. Ya. Dia apa dia dari Erik.
Siapa? Saya Pak. Saya Pak Erik Pak. Tadi siapa yang pertama tadi? Kira Pak. Aditya Pak. Ya udah. Oke, ntar sebentar ya, sebentar. Siap-siap kalian tulis di kolom komentar ya. Ya Pak. Oke. Terus Erik aja dulu. Siapa ya? Jangan sama sendiri. Ayo siapa dulu nih yang mau ngalah? Siapa dulu nih? Saya. Ya udah coba deh laki-laki ya. Habis laki-laki perempuan ya. Ada Andika coba. Sama Andika orang udah dipilih. Iya nanti perempuan ya. Ntar Febri ya. Berapa Andika? Saya Berapa? Berapa Andika? 3/8. 3/8. Oke bener ya. Nah sekarang untuk Febri nih katanya. Febri pertama juga tadi. Sekarang untuk perempuan ya. Oke. ya Pak. Iya. Laki Pak. Febri laki-laki ya? Oh Febri laki-laki. Pakai akun apa? Apa? Tante saya. Oh tante. Oke. Maaf ya. Enggak apa-apa Pak. Tadi soalnya Bapak dengar soalnya itu yang pertama tuh yang punya akun Febri ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Oke. Berapa Febri? Yang pemilik akunnya? 4/12. 4/12. 12. Oke. Nah, sekarang yang perempuan ya. Febri udah, sekarang yang perempuan nih. Yang tadi kan laki-laki ya. Sekarang yang perempuan. Bentar ya, bentar. Bapak juga masih ngelihat kalian nih. Sekarang gini, ada yang mau jawab dulu nggak? Sambil kalian mikir jadinya. Biar lebih enak. Bentar ya. Oke. Nah, untuk perempuan berapa? Siapa namanya? Dira Pak. Putri ya. Enggak tadi. Oke. Tadi Bapak dengar namanya Putri. Ayo. Dianjani Safitri. Iya. Fitri Pak. Siapa tadi namanya? Tadi enggak yang namanya Putri, perasaan ada dengar Bapak namanya Putri. Dwi Fitri. Oh iya, Dewi Fitri. Oke. Berapa? 4/8. 4/8. Oke. Kalau kalian udah bertemu seperti ini ya. Ini udah selesai nih. Nah, menurut kalian ya, yang hasilnya sebenarnya sama ya. Dari gambar keempat ini itu adalah berapa? Kalian harus kalian harus memperkecilnya terlebih dahulu angkanya. Kita buat nih. Misal ya. Kalau atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, ya kan? Kita lanjut lagi nih. Yang atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2 karena ini masih perkalian dibagi 2 ya. 4 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2. 8 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya 4. Masih bisa lagi nih dibagi lagi. Ini 2, ini 2. Ya. Maka 2 dibagi dengan 4 hasilnya 1. 4 dibagi dengan 2 itu hasilnya 2. Berarti gambar 1 dan gambar 4 ini ya. Gambar 1 dan gambar 4 memiliki nilai pecahan yang sama. Sama-sama berapa? 1/2. 1/2. Iya benar. Iya benar nih. Sama-sama 1/2. Oke. Kalian udah cukup hebat ya kalau kayak gini.
Dan Bapak senang banget itu saat kalian tanya jawab dan antusias banget ya. Semoga yang lain nanti kan udah ada yang udah ya kayak tadi Febri, Fitri, siapa lagi tadi ya? Dan 4 orang tadi itu jangan menjawab dulu nih kalau saat kita daring karena kan udah ada tuh ya. Kalian udah ngejawab dan nilainya tuh udah akan ditambahin. Dan sisanya kalian juga harus bersiap-siap juga ya. Dan nilai tambahan itu tidak hanya saat kalian daring, tetapi kalau kalian pun mau bertanya juga itu nanti ada tambahan tersendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ini mau ditulis dulu nggak? Sudah, Pak. Oh sudah, yang lain udah? Udah. Udah. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang kita akan melihat nih, kalau tadi kan kita udah belajar seperti itu ya. Sekarang kita akan buat lagi nih. Ini bukan tanya jawab dulu ya, ini baru cari lagi. Kan kalau tadi setengah itu sama ya. Ini kan 1/2 kalau menjadi pecahan. Ini sama aja akan menjadi. Pak, boleh catat gak? Boleh, boleh. Boleh, kalau Bapak lagi nulis kalian boleh nyatat. Tapi ntar dengerin ya. Gitu. Hah? Yang 3. Nah, kan sama ya. Menjadi 2/4. Jadi kalau 1 itu setengah ini sama dengan 2/4 juga. Juga nantinya kalau kita potong lagi. Ini ya. Menjadi seperti ini. 1, 2. Ini 3. Ini akan menjadi kalau kalian arsir 3 kotak ya. Ini akan menjadi 3/6. Kenapa? Kalau kalian kecil kan ini ya. Kalian misalkan ini dibagi dengan 3. Ini dibagi dengan 3. Ini hasilnya adalah 1/2. Sekarang kalau misalkan 2/4 dibagi dengan 2. Yang bawah juga dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1/2 juga. Ini biar lebih baiknya seperti biar mengikuti. Dibagi dengan 2, yang dibagi dengan 2. Nah, makanya kenapa ada sama dengannya. Karena dia pecahannya memiliki kesamaan. Nah, kalau dia sama ya, kalau lagi nih, misalkan dia ekuivalen. Ekuivalen itu berarti senilai. Senilai ya. Nilai maksudnya kalau misalkan kalian lihat nih 1/2 itu kayak 3/6. Ini sama-sama ekuivalen berarti senilai nih. 1/2 itu sama aja kayak 3/6. Nah, ini kalau kita rubah misalkan menjadi ABC. A per B sama dengan C per D. Kalau kalian mau membuat perkalian atau dikali silang, maka A dikali dengan D ya. Kita buat lagi di sini. A dikali dengan D sama dengan B dikali dengan C seperti ini ya. Oke. Ini dikali silang. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita tes ke soal? Pak, tulis dulu, Pak. Oke. Nanti kita akan ke soalnya ya. Satu lagi Bapak mau nambahin lagi bahwa Nanti lupa. ya, ini informasi ya, informasi tambahan. Yang sangat penting tentunya ya, informasi tambahan ini. Nah,
pecahan memiliki sifat komutatif asosiatif sama distributif. Dikit lagi, Kak. Oke. Nanti ada ini juga ya, ada tebak-tebakan lagi buat kuis kalian. Ini 3 orang doang ya. 3 orang. Menentukan lebih besar pecahan. Ini triknya, kalian nggak usah ngitung sampai desimal. Kalian cukup ngeliat polanya. Ntar Bapak ajarin polanya terlebih dahulu. Kalian bisa kan kuis susulan kayak tadi ya. Kan 4 orang tadi udah jawab. Yang 4 orang tadi itu nggak boleh ngejawab lagi. Buat yang lainnya ya. Udah, Kak. Udah. Bagi yang belum absen silahkan absen ya. Di kolom komentar. Apa yang habis? Belum. Asosiasi ini apa? Oh, asosiatif. Sebelahnya, sebelah kanannya. Heeh. Sebelah kanannya itu distributif. Distributif. Ya. Udah nulisnya, kita lanjut lagi nih. Ya. Belum, Pak. Belum. Oke. Udah. Nah, sekarang kita akan menentukan atau membandingkan dua bilangan pecahan. Oke. Kalau kalian punya bukunya, kalian bisa Ditulis gak, Pak? boleh ditulis boleh. Ya. Nih, tentukan. Ini masih ini ya, masih tahap Bapak ajarin kalian, nanti ada tebak-tebakannya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Oke. Triknya, kalian lihat, kalau atasnya ya antara 3/4 sama 2/3. Kalian lihat nih, 3 sama 4 besaran mana angkanya? Saja 3 ya. 4. Oh, 3. Iya kan atasnya dulu dong. Ya. 3 sama 2 atasnya 3. 4 sama 3 besaran 4. 4. Jelek. Ya kan? Maka 3/4 ini lebih besar dari 2/3. Kalau kalian mau mencoba didesimalin, itu bisa. Tapi kan agak sedikit lama ya. Mengurangi waktu kalian kalau saat mengerjakan soal. 3/4 ini sebenarnya 0,75. 2/3 kita coba ya. Ini akan menjadi 0,66. Ini 20, 6 lagi, 18, 2 lagi ya. Berarti 0,664.
makanya kita kasih 7. Ya makanya kan kenapa lebih besar si 3/4 dibandingkan 2/3. Lihat dari komanya aja, 0,7 ini lebih besar daripada 0,6. Jadi kita bisa buat seperti itu. Nah, kita testing lagi angka yang lebih besar ya. Bilangan manakah? Ini masih belajar dulu. Nah, kalau misalkan kalian melihat caranya menggunakan yang kayak pertama ya, kalian bisa buat nih 2013 per 2014 ya. ya, 2015 per 2016. Nanti dulu ya untuk tulisnya. 13 sama 2015 itu kan besaran 2015. Oke, berarti ini lebih besar. 2014 sama 2016 lebih besar 2016. Tentu saja 2013 per 2014 lebih kecil dibandingkan dengan 2015 per 2016 seperti ini ya. Nah, jadi harus keduanya baik pembilang ya, ini pembilang maupun penyebutnya harus lebih besar juga. Ini penyebut. Penyebutnya harus lebih besar ya. Di pembilang dan penyebut harus lebih besar. Oke. Nah, sekarang kalian siap-siap. Ini ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Beluman kak. Oh, Kan belum. tadi belum ada. Oh, belum ya. Udah. Tulis dulu. Sudah Pak. Udah? Belum Pak, belum. Belum. Beluman. Iya, iya. Udah Pak. Oke, yang lain udah? Beluman. Belum. Oke. Udah Pak, udah. Oke ya. Pak. Beluman Pak. Sudah Pak. Ntar ya kita nungguin yang belum ya. Udah Pak. Udah Pak. Udah Kak. Nah, Udah Kak. Oke, udah? Udah. Udah. Lanjut lagi ya. sudah Pak. Iya, kita lanjut lagi. Arah mana ya? Kan. Bapak panggil namanya aja kali ya? Lebih enak ya? Biar nggak rebutan ya. Ya. Iya Pak. Tadi kan ada 3 laki-laki ya kalau nggak salah ya. Yang jawab 4 soal yang pertama. Sekarang ini 2 perempuan, 1 laki-laki yang Bapak nanti tanya ya. Misalkan ada
Oke. Sekarang Bapak akan nanya ke siapa ya? Ke Erik. Erik ada nggak? Erik ada nggak? Pak. Erik ada? Ada, Pak. Ada. Erik udah ya, Erik. Udah, Erik. Pak. Iya, udah, ya udah. Eh, Pak nih, Pak. Arik, Pak. apa? Yang perempuan, yang perempuan. Arik nih, Pak. Ada yang mau nggak perempuan nih? Yang perempuan. Yang perempuan ada yang mau? Najwa? Mau Najwa? Saya Pak. Oh ya udah, Haruko. Haruko yang mana yang lebih besar antara bilang pecahan ini? 1997 Mm-mm. per 2001 Ini yang lebih besar. Apa yang lebih kecil? yang lebih besar. Yang lebih besar. Oke. Terima kasih Haruko. Bener ya kata Haruko. Karena kenapa? 96 sama 97 ini lebih besar 97. 98 sama 2001 lebih besar 2001. Infonya seperti itu. Sekarang lanjut lagi. Lanjut lagi, ini masih perempuan ya, laki-lakinya nanti terakhir. Karena udah jawab yang paling banyak di sesi pertama. Kita buat lagi. Oke. Yang mana yang lebih besar? Untuk perempuan, ada yang mau? Pak ya, Pak. Dwi Fitri. Ya udah, siapa? Rizky ya? Dwi Fitri. Menurut Fitri ya? Oke, yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar 20.365 sama 20.974. Oke, ini juga benar ya. Oke, terima kasih. Bro. Sama. Jadi benar. Kalau misalkan ngelihat angkanya ini lebih besar yang 2365 ya. Sama lebih besar 2974. Jadi yang lebih besar pecahannya itu 20.365 per 20.670. Nah, sekarang laki-laki nih. Yang terakhir laki-laki ya. Laki siap-siap ya. Pak Arik, Pak. Kembaran saya, Pak. Arif mana? Mana? Oh, nih, Pak. Arik. Oh, ada ya. Oh, kamu satu HP berdua ya. Oke. Soalnya ada suaranya ada dua ya. Bentar, Bapak buat dulu ya. Mana yang lebih besar? Arif? Apa, Arik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lebih besar di antara bilangan ini? Yang kiri, Pak. Kiri bawah. Kiri. Ya, pecahannya seperti ini ya. Jadi jawabannya 27645 per 76245. Jadi akar yang lebih besar ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kalian udah tahu seperti ini. Sekarang kita akan menalar. Menalar apa? Misalkan kalau ada angka 2 per A dibandingkan dengan 3 per A. Apakah tandanya itu nanti lebih besar? Sama dengan lebih besar, lebih kecil. Nah, misalkan A-nya itu bilangan positif. A-nya bilangan positif. Oke. Kita akan mencoba bilangan positif itu apa? Kalau kalian ingat ya. 1,
2, 3, 4, 6, dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya itu maksudnya sampai 100 atau semiliar ya. Tapi nggak penting nggak ada negatifnya. Nah, sekarang ini bisa kita coba nih. Misalkan Bapak mau rubah nih si A-nya menjadi angka 3 ya. Berarti kan 2/3, yang ini 3/3. Oke. Nah, kita coba nih. 2/3 itu akan menghasilkan desimalnya berapa? 0,6. Tadi kita kan udah buat ya, 0,667. Kalau 3/3 itu akan menghasilkan 1. Jadi kalau misalkan kalian ketemu nih 5/5 itu kalian tulis aja 1. 1000/1000 itu sama aja kayak 1. Nah, 2/3 sama 3/3 jelas ya, yang lebih besar adalah 3/3. Kalian bisa buat seperti ini. Nah, berarti nanti di atasnya kalian bisa buat seperti ini juga. Kita coba lagi buat meyakinkan apakah tanda ini lebih benar ya. Kita ganti lagi, misalkan A-nya itu menjadi 5. 2/5 sama 3/5. Karena kan A-nya kita ganti ya, yang ini. Kita buat lagi nih. 2/5. Yang atas itu berada di dalam akar ya. Kita tambahkan nolnya, ini 0. Supaya menghasilkan 20 perkalian berapa? 5 dikali berapa? 4 ya. Jadi 20. Oke. Jadi di sini 0,4. Sekarang yang 3/5. Ini 0, ini 0. Ini 6, ini 30. Maka 0,6. Ya. Berarti lebih besar 3,5 dan ternyata benar ya. Kalau misalkan bawahnya sama, atasnya lebih besar di kanan, maka berarti lebih besar ya. Sekarang misalkan nih Bapak punya 3/4 dibandingkan dengan 6/4. Tentu saja yang lebih besar adalah 6/4 ya. Itu maksud dari si A-nya ini kita ganti-ganti gitu. Kalau dia negatif mungkin lain hal lagi. Karena kan syaratnya adalah A-nya bilangan positif. Oke. Sebagai gambaran aja mau ditulis dulu. Tulis, Pak. Tulis. Oke. Ada yang udah. Nah, kalian bisa menuliskan juga, kalian lihat halaman 44 di buku kalau yang ada ya. Kalau yang belum nggak apa-apa. Kita juga bisa ngeliat di sini. 44. Yang nomor paling bawah ya, yang ayo kita menalar. Jadi misalkan Bapak ganti nih, Bapak ganti lagi ya, jadi 8/5 misalkan. Di sini ada 10/5. Karena angka bawahnya sama, akan tetapi di 10 ini lebih besar daripada 8. Tentu saja seperti ini ya tandanya. 8/5 lebih kecil dari 10/5. Nih kita Bapak buat lagi deh, supaya kalian ingat lagi ya. Mungkin ada yang malu. Yang ini lebih besar dari. Lebih besar. Pak, saya mau nanya, Iya, selesainya kapan ya, Pak? selesainya lagi ya. Ya, Pak. 9/40. Yang ini lebih kecil dari. Ini udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Oke. Pak. Belum ya. Karena ini nanti bilangan positif, kita akan buat bawahnya ini bilangan negatif. Ini bilangan bulat ya.
Ini kita dua contoh soal lagi ya. Yang pertama, udah kita lanjut ya. Nah, tadi yang A, sekarang yang B. Misalkan 4 per B dibandingkan dengan 5 per B. Nah, ternyata di dalam soal B-nya ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke? Berarti Bapak akan mencoba, misalkan B-nya ini ya, B-nya menggunakan negatif 2. Maka 4 per negatif 2, kalau misalkan dibandingkan dengan 5 per negatif 2, manakah yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? 4 per negatif 2 itu akan menghasilkan positif dibagi dengan negatif, itu akan menghasilkan negatif. Ya, ini tambahan lagi nih. Tambahan positif dibagi dengan negatif akan menghasilkan negatif. Tugas itu, Pak. Tambahan enggak, buat tambahan doang supaya kalian hafal ya. Kalian lihat ya. 4 kan positif ya. 4 doang itu positif. 4 positif dibagi dengan 2. Maka hasilnya harus negatif. Berarti negatif 4 dibagi dengan 2 itu akan menghasilkan 2. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. 5 per negatif 2. Berarti hasilnya negatif. Kalian bisa mencobanya dengan manual ya. Membuktikan bahwa ini tuh hasilnya 2,5. Nah, kita lihat nih. Mana yang lebih besar antara negatif 2 atau negatif 2,5. Kalau kalian ingat garis bilangan, ya, ini garis bilangan, yang ini adalah 0, ya. Ini misalkan 1, negatif 1, negatif 2, negatif 2,5, negatif 3. Semakin ke kanan, seharusnya semakin besar. Berarti kalau misalkan 2,5 berada di kiri, ya, dan min 2 di sebelah kanan, tentu saja yang lebih besar adalah si min 2 ya, dibandingkan dengan min 2,5. Berarti 4 per B dibandingkan dengan 5 per B itu lebih besar. Contohnya lagi, misalkan contoh lagi. Misalkan ada 7 per 6 dibandingkan dengan 7, jangan 7 ya, 8 per 6. Saja yang lebih besar itu yang angka atasnya paling kecil. Kalau lihat ya dari soal ya. Ini kan juga sama ya. Ini 4, ini 5. Berarti yang lebih kecil adalah, yang lebih besar adalah yang atasnya atau pembilangnya lebih kecil. 7 sama 8 kan lebih kecil 7 ya. Maka dia lebih besar. Kalau bawahnya sama, udah segitu aja. Ada yang mau tanyain? Enggak, Pak. Nggak, oke. Nanti kita akan terakhir nih. Ini udah B, terakhir C nih. Ya. Sebentar, Pak. Mau cat. Oke, catat dulu ya. Jadi ingatnya, kalau misalkan bawahnya negatif, atasnya cari yang lebih kecil ya. Maka itu yang paling besar. Enggak, Pak. Yang lain? Belum, Pak. Belum, oke. Untuk yang belum bisa dapat sesi menjawab, nantinya juga ada sesi menjawab untuk pertemuan selanjutnya ya.
Udah? Oke. Kita lanjut lagi. Halo. Ya, kita lanjut lagi ya ke sifat. Oh, belum. Oke, ya. Kita lanjut lagi nanti ke sifat yang terakhir nih. Ya, udah Pak, udah Pak. Ini udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang terakhir. Yaitu si C. Misalkan ada 2 per C dibandingkan dengan 2 per D. Kan beda ya, C sama D beda ya. Bawahnya berarti beda. Tapi yang atasnya sama. Nah, C dan D ini adalah bilangan bulat yang positif. Di mana si C-nya ini dengan C-nya itu C-nya lebih besar daripada si D. Misalkan karena ini bulat positif ya, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Misalkan C-nya kita buat 6 dan D-nya itu kita buat 4 gitu ya. Kan karena si C lebih besar daripada 4. Berarti 2/6 kita ganti ya. C-nya menjadi 6, D-nya ganti jadi 4. Dibandingkan dengan 2/4. Oke. Kalau sampai sini kita lanjut lagi ya. 2/6. Bentar Pak. Ya. 2/6 kalau kita buat menjadi desimal akan menjadi 0,33 terus. Ini. Nah, untuk 2/4, kalau 2/4 itu akan menjadi 0,5. Kalian bisa ngecek ya. 2, 4. Kalau di sini 0, maka di sini 0. Jadi 5, 5 kali 4, 20. Oke. Nah, kalau udah kalian lihat nih, oh ternyata besaran 0,5 nih. Berarti besaran 0,5. Kalian lihat, kalau atasnya sama, kita lihat lagi yang bawahnya. Oh, ternyata yang lebih besar itu untuk penyebutnya yang lebih kecil. Berarti kalau misalkan ada 2 per C dibandingkan dengan 2 per D, ternyata 2 per D ini lebih besar dibandingkan dengan 2 per C. Syaratnya apa? Syaratnya C dan D ini bilangan positif. Seperti itu. Misalkan contoh soal lagi yang lain ya. 2, jangan 2 ya, kita ganti lagi. 5/7 dibandingkan dengan 5/8. Atasnya sama, bawahnya lebih kecil 7. Maka 5/7 ini lebih besar dibandingkan dengan 5/8. Contoh lagi. Kenapa lebih besar Pak? Kenapa lebih besar? Kan yang bawahnya lebih kecil daripada 8. Walaupun Bapak misalkan mau seperti ini ya nulisnya ya. Ini hanya masalah ganti tanda saja. Yang penting kan isi bawahnya yang lebih besar. Itu ya. Misalkan lagi. Jadi kalau kamu tanya kenapa lebih besar? Ya bawahnya ya penyebutnya ini lebih kecil dibandingkan dengan si 8. Misalkan kita buat lagi. 10/8 dibandingkan dengan 10/7. Nah, tadi yang nanya siapa? Saya Pak. Ya. Erik ya. Ya nih Erik, coba lihat deh. Atasnya kan sama ya? Sama-sama 10. Bawahnya yang kecil yang mana? Hasil yang 7. Yang 7. Maka 10/7 ini lebih besar ya daripada 10/8. Ini tergantung penyebutan aja. Jadi kalau kamu mau nyebutnya dari depan sini, maka 10/8 ini lebih kecil dibandingkan 10/7. Kalau kamu mau nyebutnya dari belakang, itu juga bisa. Itu masalah penyebutan aja. Yang penting tandanya ya.
tanda mangapnya ini ke arah yang lebih besar. Oke. Yang penting tanda mangapnya ya, ke arah yang lebih besar. Udah, sampai sini ya. Ada yang mau tanyain atau ditulis dulu nggak? Sudah Pak, sudah ditulis. Udah. Udah tulis, Pak. Udah. Oke, silakan kalian absen lagi nih, absen lagi yang kedua, absen yang kedua. Absen kedua sekaligus kita foto bareng. Ya, absen dulu yuk, yang kedua yuk. Di kolom komentar. Bagi yang udah, absen lagi. Absen lagi ya. Absen yang kedua. Karena kita mau berakhir, absen yang kedua. Dan jangan lupa, bagi yang perempuan menggunakan kerudung ya. Karena kita ada sesi foto bareng. Alhamdulillah ya. Untuk sekarang ternyata udah banyak nih yang ikutan masuk. Oke. Ini Bapak stop dulu share-nya ya. Ini udah pada nulisnya kan? Sudah. Udah. Pak. Oke. Sudah, Pak. Silakan. Oke. Silakan nyalakan kamera kalian ya. Nyalakan kamera. Ya, nyalakan kameranya dulu ya. Nyalakan kameranya. Ayo yang laki-laki. Ini baru ada rahasia nih. Ayo semuanya. Ayo dipercepat ya. Semoga kita bisa istirahat lebih cepat. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Oh, yes. Oh, ini Erik ya. Oke. Iya, Ada Pak. Kavi, ada Fabian. Oke. Ayo 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Oke. 1. Lalu 1, 2, 3. Oke ya. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.